Halo, selamat siang adik-adik semuanya. Hari ini Abang Ganteng, yang mana Abang merupakan instruktur dari kursus Liahona English Course. Kursus dari Liahona English Course ingin memberikan sebuah pembelajaran tentang grammar yang mungkin ini dapat berguna buat kalian untuk pemula, khususnya buat pemula. Karena sering sekali Abang jumpain murid les Abang yang dimana mereka masih belum memahami dasar-dasar dari bahasa Inggris, khususnya susunan kalimat atau kita katakan itu grammar dalam bahasa Inggris. Nah, di sini pada siang hari ini Abang akan menjelaskan satu topik yang sering sekali muncul dalam pembelajaran di sekolah yang kalian akan hadapi nantinya sewaktu mulai masuk sekolah besok khususnya. Di mana topik itu adalah mengenai, Abang sudah mempersiapkannya dan sudah menuliskannya di papan tulis mini whiteboard, papan tulis yang sedang yang Abang miliki. Oke, maklum. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai this and this. Oke. Nah, kalian seringkali melihat ini, bukan seringkali melihat, ini sering sekali muncul dalam pembelajaran buat primary khususnya. Oke, anak-anak yang level SD. Belajar tentang this dan this. Bagaimana kita menggunakan this dan this? Atau bagaimana kalau misalnya ini muncul dalam soal atau latihan dalam buku bahasa Inggris kalian. Oke. Abang perlu mengambil markernya Abang supaya Abang bisa menunjuk dengan jelas. This dan this ini memiliki arti yang sama, yang mana arti dari kedua kata ini adalah ini. Artinya ini. Tetapi meskipun artinya sama, kedua kata ini digunakan dalam kalimat yang berbeda. Nah, bagaimana cara menggunakan kedua kata ini pada kalimat yang berbeda? Maksudnya gimana, Bang? Di sini Abang sudah membuat sebuah rumus yang mana rumus ini akan membantu kalian untuk memahami bagaimana menggunakan kata this and this pada kalimat atau menjawab soal pada buku latihan bahasa Inggris kalian. Semoga rumus ini dapat membantu, rumus yang Abang buat ini dapat membantu kalian untuk memahaminya dengan sangat jelas. Oke, jadi Abang sharing, berbagi ilmu yang Abang dapatkan, pahami buat kalian adik-adik supaya kalian bisa memahami penggunaan kedua kata ini, this dan this. Oke. Nah, kita berfokus dulu pada this. Bisa lihat ya. Oke. Nah, kata this digunakan untuk countable noun. Oke, countable noun. Apa itu countable noun? Nah, countable noun itu adalah benda-benda yang dapat dihitung. Nah, di mana Bang singkat itu dengan CN. Apa aja contoh countable noun? Nanti di bawah Abang sudah membuat sebuah kalimatnya supaya kalian memahaminya. Oke, kemudian lanjut.
This juga dapat digunakan untuk uncountable noun, yang dimana itu abang singkat dengan UN. Tadi countable noun disingkat dengan CN, sementara uncountable noun abang singkat dengan UN. Nah, apa pula uncountable noun bang? Uncountable noun adalah kata benda yang tidak dapat dihitung. Apa pula contohnya bang? Nanti juga kembali abang sudah buat di kalimatnya, contoh kalimatnya di bawah ya. Jadi bersabar. Nah lanjut. Nah, this juga dapat digunakan untuk adjective, yang dimana abang singkat dengan ADJ. Apa pula itu adjective bang? Adjective adalah kata sifat. Contoh kata sifat, kalimatnya juga sudah bang buat di bawah. Nah, rumusnya, jadi ingat, sebelum kita ke rumus. Jadi ingat, this, yang dimana ini singular, singular, ini tapi untuk kata benda, bendanya itu singular. Singular maksudnya apa bang? Singularnya bendanya satu dek. Satu saja, seperti spidol ini kan satu yang abang pegang dan abang putar-putar ini, satu ya. Jadi this hanya digunakan untuk benda yang mana jumlahnya menunjukkan bendanya hanya satu saja ya. Nah, ingat bahwa this dapat digunakan untuk countable noun atau CN. This juga dapat digunakan untuk uncountable noun atau UN. Dan juga this dapat digunakan untuk adjective atau kata sifat yang abang singkat dengan ADJ. Rumusnya adalah, nah ini rumusnya nih. Nah, abang sudah buat rumus ini supaya kalian mudah memahaminya adik-adik semuanya. Rumusnya, this plus is plus CN. CN ini apa bang? Countable noun. Benda yang dapat dihitung. This is plus UC. UC ini apa? UC ini apa bang? Uncountable noun. Seharusnya UN ya, sorry. Sorry, abang lupa. Seharusnya UN bukan UC. Bentar ya, abang hapus dulu. Seharusnya bang tulis di sini UN. Apa itu UN bang? Uncountable noun adik-adik. Ingat aja. CN, countable noun. UN, uncountable noun. ADJ, adjective. Yang mana itu adalah kata sifat. Jadi itu dia rumusnya ya. Jadi ini dia rumusnya. This plus is. This selalu diikuti dengan to be is. Ingat itu. This selalu diikuti dengan to be is. Kemudian kita bisa menggunakan itu untuk countable noun atau uncountable noun atau bahkan adjective. Nah, untuk memudahkan kalian memahaminya bagaimana menggunakan ini ke dalam sebuah kalimat, langsung kita masuk ke example. Contoh dari kalimatnya. Nah, di sini abang sudah buat contohnya. Contoh yang pertama nih. This is table. Ini adalah meja. Yang mana table ini adalah countable noun. Yang dimana sudah abang buat tanda di bawahnya CN. CN maksudnya countable noun. Kita ketahui bahwa table ini, meja ini dapat kita hitung ya dek ya. Kita dapat menghitung berapa jumlah meja yang ada di dalam ruangan atau di rumah kita juga. Atau di dalam kelas, ruang kelas kita. Jadi this is table. Nah, masukkan rumusnya kan? This plus is plus CN atau countable noun. Mudah kan? This is table. Ini adalah meja. Nah, lanjut. Kita akan menggunakan ke kalimat selanjutnya. This, ini kalimat yang kedua. This is sugar. Ini adalah gula.
yang dimana gula ini adalah uncountable, benda yang tidak dapat dihitung. Oke, gula adalah benda yang tidak dapat dihitung, termasuk benda yang tidak dapat dihitung. Jadi, setiap benda yang uncountable, yang tidak dapat dihitung, kita menggunakan is juga. This is sugar. Ini adalah gula. Paham ya adik-adik ya? Nah, lanjut. Kalimat yang ketiga. Kalimat yang ketiga. This is beautiful. Ini adalah cantik atau ini cantik. Yang dimana beautiful ini atau dalam bahasa Indonesia beautiful ini adalah cantik. Cantik merupakan kata sifat. Ya, beautiful ini adalah kata sifat. Jadi kalau kalian ingin membuat sebuah memasukkan kata sifat ke dalam sebuah kalimat dengan menggunakan kata this, oke, seperti inilah polanya. This is beautiful. Oke. Nah, bagaimana kalau abang menambahkannya, memperjelas benda tersebut? Oke, benda tersebut. Karena this di sini kan kita nggak mengetahui bendanya apa yang cantik ini, ya kan? Di sini abang hanya membuat this is beautiful. Kalian mungkin belum memiliki gambaran apa yang cantik ini. Nah, di sini pada kalimat di bawahnya abang menambahkan, oke, untuk memperjelas bahwa yang cantik itu adalah this flower is beautiful. Nah, this maksudnya di sini karena this di sini bendanya kan nggak abang tuliskan. Nah, pada nomor 4, oke, pada kalimat yang keempat, abang menambahkan, menambahkan benda apa yang cantik pada kalimat yang ketiga itu. Yang dimana benda yang cantik itu adalah flower. Kita ketahui bahwa flower itu cantik. Itu kenapa untuk memasukkannya ke dalam kalimat, polanya seperti ini. Flower itu ke dalam sebuah kalimat dengan menggunakan kata this, polanya seperti ini ya dek ya. This flower is beautiful. Nah, jelas ya? Sudah jelas bagaimana penggunaannya ya adik-adik? Nah, itu dia. Kalian bisa mencatatnya setelah abang menjelaskan. Yang penting kalian memahaminya dulu. Setelah memahaminya, baru mencatat di buku kalian. Sekarang kita lanjut bagaimana menggunakan this. Nah, di sini abang sudah siapkan lagi. Nah, this digunakan untuk kata benda yang dapat dihitung dan juga this dapat digunakan untuk kata sifat. Nah, contohnya, sebelum kita ke contoh, kita ke rumusnya dulu seperti yang this yang singular tadi. Yang dimana rumusnya adalah rumus menggunakan this dalam sebuah kalimat adalah this plus R plus CN. Apa itu CN? Kembali lagi, CN ini adalah countable noun. Abang singkat aja karena kebetulan papan tulis abang itu sangat kecil, sangat mini whiteboard dan tidak cukup. Itu kenapa abang menyingkat katanya. Oke, countable noun, abang abbreviate, abang singkat saja. Abbreviate maksudnya menyingkatnya dengan CN. Kemudian ada, lanjut. Sorry, karena terlalu panas, abang berkeringat. Oke, nah kemudian, this plus R plus adjective. Yang dimana adjective itu adalah kata ADJ adalah adjective, yang mana adjective itu adalah kata sifat. Oke, langsung kita ke rumusnya.
Bukan ke rumusnya, sorry, ke kalimatnya. Nah, contohnya ini yang pertama nih. Nah, tadi pada penggunaan this yang singular, kalian bisa lihat di sini. This is table. Nah, ini bisa kita buat menjadi jamak atau plural dalam bahasa Inggrisnya. Bagaimana menjamakkannya? Dengan mengikuti rumus ini. Oke, kalau kita ingin menjamakkan sebuah benda dari this menjadi dash, maka harus diikuti dengan to be are. Ini perlu kalian ketahui ya. Nah, contohnya gimana nih? Nah, this is table. Ini singular. Oke. Nah, kita akan membuatnya menjadi jamak. Jamaknya dengan menggunakan this. These are tables. Nah, selain di sini sudah kelihatan bahwa kalau this menggunakan are, to be-nya are. Kenapa kita menggunakan are? Karena bendanya itu lebih dari satu. Jadi kalau bendanya lebih dari satu, yang mana bendanya dapat dihitung, kita menggunakan to be-nya are. Ya. Nah, table-nya kita tambahkan s. Kenapa? Karena sudah jelas bahwa meja di sini lebih dari satu. Itu kenapa rumusnya kita harus menambahkan s di kata bendanya. Paham ya adik ya? Kalau nggak paham nanti bisa menuliskan komen kalian di kolom komentar supaya abang bisa menjelaskan lebih dalam lagi. Nah, lanjut lagi. Kembali kemari, this is sugar. Nah, kembali lagi bahwa sugar ini adalah UN. UN ini adalah uncountable. Yang dimana uncountable adalah benda yang tidak dapat dihitung. Sugar itu adalah benda yang tidak dapat dihitung. Nah, apakah ini bisa dibuat jamaknya, Bang? Apakah bisa kita pluralkan sugar ini, Bang? Nah, jawabannya tidak bisa dijamakkan. Jadi, this is sugar ini tidak bisa dijamakkan adik-adik. Kenapa? Ya karena sugar itu adalah benda yang tidak dapat dihitung. Jadi, setiap benda yang tidak dapat dihitung, kita tidak bisa menjamakkannya atau tidak bisa dijamakkan. Ingat itu. Jadi kalian harus mengingatnya. Setiap benda yang tidak dapat dihitung, kalian tidak bisa menjamakkannya atau memplulerkannya. Karena benda tersebut tidak dapat dihitung. Oke? Next. Nah, kemudian this is beautiful. Oke, ini cantik atau indah. Oke, yang dimana di sini bendanya belum diketahui dan abang menuliskannya di nomor 4. This flower is beautiful. Oke, this flower is beautiful. Nah, untuk membuat ini menjadi plural, polanya seperti ini. Tadi this is beautiful. Oke, bisa juga kita buat itu menjadi plural. These are beautiful. Tapi kembali lagi bahwa di sini bendanya kita mengetahui apa yang indah atau yang cantik itu. Nah, untuk menuliskan bendanya supaya mempertegas untuk menunjukkan bahwa benda itu apa, untuk mengetahui benda itu apa, maka abang tulis di sini this flower is beautiful. Yang dimana flower di sini jumlah bunganya menunjukkan bahwa hanya satu saja. Nah, untuk membuat ini jamak atau plural, seperti ini polanya. These flowers. Nah, flowers di sini abang tambahkan s, wajib. Setiap benda yang dapat dihitung, yang mana kalau kita menggunakan this harus ditambahkan s kata bendanya. Tapi kalau bendanya tidak dapat dihitung, jangan menambahkan s pada kata bendanya.
Jadi these flowers are beautiful. Itu dia. Oke. Jadi jelas ya Dik ya. Penjelasan Abang mengenai this dan this. Kalian bisa lihat ini. Ting dong. Nah, kalian bisa post ini dan kemudian menuliskannya di buku kalian. Oke. So, biar Abang ambil video yang lebih bagus. Oke. Nah, kalian bisa menulis ini di buku kalian, penjelasannya bagaimana supaya kalian lebih memahaminya lebih jelas. Nah, untuk membuat ini ke dalam kalimat this ke dalam bentuk negatif dan ke dalam bentuk interrogatif, nanti Abang buat video selanjutnya. Yang penting kalian memahami pola ini dulu. Oke, pola ini dulu. Kalau kalian sudah memahami pola ini, dan kalian ingin mencobanya membuat ke dalam kalimat negatif atau mengubahnya ke dalam bentuk negatif ataupun interrogatif, itu akan mudah. Nah, bila mana kalian memiliki pertanyaan akan penggunaan this dan this, kalian bisa meninggalkan komentar di kolom komentar Abang. Oke, semoga penjelasan mengenai this dan this ini dapat bermanfaat bagi kalian. Dan kalian bisa menjawab soal-soal bahasa Inggris di sekolah, dalam buku latihan yang ada di sekolah dengan mudah, melalui penjelasan oleh Abang. Bila kalian ingin belajar online di kursusnya Abang, kalian boleh dengan mendaftarkan segera mungkin karena kelas untuk kursus online itu sangat terbatas. Oke, Abang tidak menerima murid dengan jumlah yang banyak. Karena kalau mengajar murid dengan jumlah yang banyak itu tidak efektif. Dengan kata lain, Abang tidak bisa mengetahui kebutuhan dari setiap murid kalau murid itu banyak diajar. Jadi minimal pembelajaran online, Abang hanya mengajar 5 murid per grup atau per sesi. Oke, sampai sekian. Selamat siang. Dan bagi kalian yang merayakan Hari Raya Idul Adha, Abang ucapkan selamat merayakan Hari Idul Adha. Happy holiday. Stay safe, take care, okay, and stay at home. We'll see you for the next content. Bye-bye.